Pada video ini kita bakal adu dua mode transportasi untuk perjalanan Jakarta-Bogor. Yang pertama tentu kita tahu mode transportasi yang sudah lama ada dan menjadi andalan, yaitu KRL. Tapi sekarang sudah ada mode transportasi alternatif baru, yaitu bus Transjakarta. Nah, menurut kamu mode transportasi mana yang paling oke buat jalur ini? Kita akan bahas semuanya dari durasi, tarif, sampai kenyamanan. Sebelum bahas Transjakarta, kita akan bahas sekilas perjalanan menggunakan KRL. Nah, KRL ini sudah lama menjadi andalan untuk transportasi Jakarta-Bogor dari Sudirman atau Manggarai langsung meluncur ke Bogor. Kereta berhenti di setiap stasiun, tetapi tetap stabil. Ini dia informasi durasi, tarif, serta keunggulan dan kekurangannya. Durasi 1 jam 25 menit, tarif Rp6.000. Keunggulan, cepat, bebas macet, jadwal teratur. Kekurangannya, desak-desakan parah pas jam sibuk, kadang masih ada delay. Tapi ya, kalau jam sibuk, siap-siap deh jadi ikan sarden. Naik dari lajur 10 di terminal Blok M. Jangan lupa tap in di terminal ya. Tapi waktu itu saya bingung, bisa tap in di bus juga nggak sih? Karena sebelumnya saya pernah naik bus Transjakarta serupa dari Komdak ke Astra. Jadi untuk tap in itu bisa di dalam bus. Nah, akhirnya saya tap in di dalam bus dan titip ke kondektur untuk menghindari antrian naik. Setelah tap out, saldo saya kepotong 2 kali dong. Jadi total Rp7.000 untuk 1 kali perjalanan. Jadi penasaran gimana nasib penumpang lain yang naik dari bus stop dan tap in-nya juga di dalam bus. Apakah saldonya terpotong 2 kali juga seperti saya? Begitu keluar dari terminal Blok M, bus berbelok kiri sampai ke Jalan Trunojoyo. Bus belok kanan dan menaiki jalan layang khusus Transjakarta, meluncur lancar jaya menuju Jalan Gatot Subroto. Di sepanjang perjalanan, bus beberapa kali berhenti di halte untuk menaikkan penumpang. Saat sampai di depan gedung Trans TV, bus turun dan mulai melambat. Kemacetan pun mulai menyambut. Perjalanan bus merayap, lalu menaikkan penumpang sekali lagi di halte transit Transjakarta yang terletak sebelum perempatan Pancoran. Setelah berhasil melewati simpang Pancoran, bus berjalan lancar dan akhirnya masuk ke jalan tol dalam kota, tepat di depan RSU Tebet. Laju bus mulai stabil, membawa penumpang keluar dari kepadatan kota Jakarta menuju Bogor. Ini yang menarik. Jadi sepanjang perjalanan di Tol Jagorawi, bus ini melayani banyak titik keluar. Mulai dari Cibubur, Cibinong atau Citerep, Sentul Sirkuit, hingga Sentul City. Satu persatu penumpang turun dan naik di pintu-pintu tol itu, dan akhirnya bus pun tiba di Terminal Baranang Siang, pusat kota Bogor. Rute Transjakarta ini sih bisa banget jadi solusi transportasi yang menyenangkan, khususnya bagi warga di sepanjang lintasan tol Jagorawi, dan menjadi alternatif akses transportasi umum langsung ke Jakarta. Total waktu yang saya tempuh sekitar 1 jam 37 menit. Tapi itu pas weekday dan bukan jam sibuk ya. Tarifnya murah banget, cuma Rp3.500. Tapi karena saya tap 2 kali di dalam bus, jadi kena Rp7.000 deh untuk 1 kali perjalanan. Kelebihan Transjakarta. Ini lebih fleksibel, rutenya banyak, dan bisa turun di halte transit Transjakarta koridor lain hanya dengan Rp3.500. Ini sih super murah dan cocok banget buat yang suka keliling kota Jakarta. Kekurangan Transjakarta. Macet itu jadi musuh utamanya. Saat weekday dan bukan jam sibuk aja saya udah kena macet. Kebayang nggak sih kalau kalian naik pas jam sibuk? Pasti kena macet lebih parah di jalan biasa.
dan di jalan tol pun terkadang masih kena macet. Belum lagi jadwal busnya tidak menentu, karena harus menunggu bus yang datang dari Bogor dulu sebelum langsung kembali lagi ke arah Bogor. Selain itu, kursinya juga sedikit. Jadi kalau kamu naik bukan dari halte atau terminal awal, sepertinya akan terus berdiri di dalam bus sampai halte tujuan akhirmu. Ini dia perbandingan dari keduanya. Kamu jadi tim yang mana nih? Kalau kamu prioritasin kecepatan, KRL jelas juaranya. Tapi kalau pengen perjalanan yang lebih hemat dan santai sambil lihat pemandangan kota, Transjakarta bisa jadi alternatif seru sih. Tulis di komentar, kamu tim KRL atau tim Transjakarta? Atau malah punya pengalaman unik saat naik keduanya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita bakal bahas moda transportasi lainnya di video selanjutnya. Sampai ketemu di jalur berikutnya ya.